Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 mata kuliah Fisiologi Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang. Oke. Di sini kami akan menjelaskan tentang metabolisme energi. Untuk kelompok kami berjumlah 4 orang, yakni Asefa Salma Mufidah, Heru Dwi Prasastro, Muhammad Fahmi Nur Faiz Asidki, dan Muhammad Ilamidin. Oke. Metabolisme ATP PC. Metabolisme ATP PC atau juga bisa disebut dengan adenosine triphosphate fosfokreatin adalah salah satu dari 3 sistem energi utama dalam tubuh yang bertanggung jawab untuk memberikan energi dalam waktu singkat dan intensitas tinggi. Ini digunakan selama aktivitas olahraga seperti sprint atau mungkin angkat beban. Proses metabolisme ATP PC terjadi ketika fosfokreatin menyediakan fosfat untuk menambahkan ke ATP dan membentuk fosfat kreatin. Ini memfasilitasi reaksi kimia yang memproduksi ATP baru, memastikan bahwa energi tersedia secepat mungkin untuk digunakan oleh tubuh. Terus selanjutnya glikolisis anaerobik. Metabolisme glikolisis anaerobik adalah proses biokimia yang membantu menghasilkan energi tanpa bantuan oksigen. Ini merupakan bagian penting dari sistem energi anaerobik dan digunakan selama aktivitas jangka pendek dan tentunya intensitas tinggi seperti angkat beban atau sprint. Tahap utama dalam metabolisme glikosis anaerobik, yakni pemecahan glukosa. Yang pertama, glukosa dibentuk menjadi gula sederhana bernama fruktosa. Terus bisfosfat melalui proses glikolisis. Terus pembentukan asam laktat. Fruktosa -1 bisfosfat kemudian dibentuk menjadi 2 molekul pirufat atau juga dikenal sebagai asam laktat. Selanjutnya pembentukan asam laktat. Fruktosa 1 6 bisfosfat kemudian dibentuk menjadi 2 molekul pirufat atau juga dikenal sebagai asam laktat. Pembentukan energi pirufat ini kemudian berinteraksi dengan enzim laktat dehidrogenase untuk membentuk asam laktat yang menyediakan energi dalam bentuk ion hidrogen dan elektron yang dapat digunakan oleh sel atau memproduksi ATP baru. Nah, selanjutnya glikosis aerobik. Metabolisme glikosis aerobik adalah proses biokimia dalam tubuh yang membantu mengubah energi dalam molekul glukosa menjadi energi yang dapat digunakan oleh sel. Proses ini terjadi di dalam mitokondria sel dan membutuhkan oksigen. Berikut adalah proses metabolisme glikolisis aerobik secara singkat. Nah, ini fase pertama, glikolisis. Pada tahap ini, molekul glukosa dipecah menjadi 2 molekul pirufat
melalui beberapa reaksi kimia. Yang fase kedua, siklus Krebs. Pada tahap ini, pirufat diubah menjadi asam sitrat dan memasuki siklus Krebs. Fase ketiga, transport elektron. PNADH dan FADH2 membawa hidrogen yang dibentuk dalam siklus Krebs ke sistem transport elektron di dalam mitokondria. Fase selanjutnya yakni fermentasi laktat. Jika oksigen tidak tersedia dalam jumlah yang cukup, sel akan mengubah pirufat menjadi laktat melalui proses fermentasi. Selanjutnya siklus Krebs. Siklus Krebs juga dikenal sebagai siklus asam sitrat, adalah proses biokimia yang terjadi dalam sel dan memainkan peran penting dalam metabolisme aerobik. Siklus ini terjadi dalam mitokondria dan membantu mengubah energi potensi dalam bahan bakar seperti glukosa dan lemak menjadi energi yang dapat digunakan oleh sel. Ini tahap-tahapnya. Tahap pertama, asam sitrat. Pada tahap ini pirufat yang dihasilkan dari glukosa diubah menjadi asam sitrat. Tahap kedua, pemindahan asam sitrat. Asam sitrat dipecah melalui beberapa reaksi kimia yang memproduksi oksigen, hidrogen, dan energi. Hidrogen diteruskan ke sistem transport elektron untuk memproduksi ATP. Tahap ketiga, regenerasi asam sitrat. Asam sitrat yang telah dipecah dalam tahap kedua dikembalikan menjadi asam sitram melalui beberapa reaksi kimia. Proses ini memungkinkan siklus Krebs untuk berlangsung secara berulang dan memproduksi energi secara kontinu. RTA. RTA adalah jenis metabolisme energi yang menghasilkan energi dengan menggunakan oksigen. Ini adalah cara yang penting, efektif untuk menghasilkan energi dalam jangka panjang. Tetapi ini juga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menghasilkan energi. RTA menggunakan kombinasi asam lemak, oksigen, dan glukosa untuk menghasilkan energi dan memungkinkan tubuh untuk menghasilkan energi dalam jangka panjang tanpa menyebabkan rasa sakit. Oke, terima kasih. Itulah penjelasan dari kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.